Saudara, kita akan bahas lebih lanjut terkait melemahnya nilai tukar rupiah ini bersama Direktur Eksekutif Indef. Ada Ibu Esther Sri Astuti. Selamat siang Ibu Esther, terima kasih untuk waktu Anda di Kompas Siang hari ini. Ibu, jadi rupiah melemah dalam jangka panjang dan sempat menyentuh level terlemah dalam sejarah. Faktornya apa sih, Ibu? Ya, terima kasih Mas Fedi ya. Terkait dengan pelemahan rupiah ini sebenarnya ada banyak faktor ya. Yang pertama tentu ini dipicu dengan konflik geopolitik di Timur Tengah gitu ya. Sehingga adanya konflik tersebut ini efek ke Indonesia adalah pelemahan pelemahan rupiah terhadap US dollar. Nah, yang kedua, kalau kita lihat lagi dari sisi domestik, ini memang karena Indonesia itu tidak punya ya fundamental yang cukup baik ya. Artinya apa? Artinya di sini investasi yang diharapkan mendatangkan US dollar lebih banyak, kemudian ekspor yang diharapkan mendatangkan US dollar lebih banyak, ini kurang ya untuk bisa memberikan stabilitas nilai tukar. Nah, di sisi lain juga ada kenaikan harga minyak dunia. Nah, ini masih rentetannya dengan konflik geopolitik tadi gitu ya. Konflik tersebut ini meningkatkan harga minyak US dollar, harga minyak yang tadinya sekitar 70 ya US dollar per barel ini mencapai seratusan ya US dollar per barel. Nah, selain itu juga ada faktor musiman. Di sini tahun 2026 ini ada yang namanya jatuh tempo utang. Indonesia punya jatuh tempo utang sekitar 833,96 triliun. Nah, tentunya utang tersebut juga membutuhkan US dollar untuk bayar gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ketergantungan impor yang sangat tinggi sehingga semua transaksi perdagangan itu kan dibayar dengan US dollar. Nah, kalau impornya tinggi juga ini nilai US dollarnya menguat, sementara nilai rupiahnya itu melemah. Begitu, Mas. Baik, dari semua faktor yang tadi Ibu sebut, kan pemerintah ini kan sudah melalui Kementerian Keuangan ini akan menjaga stabilitas rupiah melalui dana stabilisasi obligasi begitu. Ada intervensi yang akan dilakukan pemerintah. Nah, kalau Ibu melihat gimana efektivitasnya akan seperti apa? Apakah ini cukup? Ya, memang Kementerian Keuangan dalam hal ini sebagai otoritas fiskal itu sudah melakukan intervensi di pasar. Demikian juga dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter itu juga sudah melakukan intervensi di pasar yang melalui peningkatan suku bunga. Nah, sementara Kementerian Keuangan intervensinya itu melalui pasar obligasi. Ya. Nah, namun kalau kita lihat ya di sini ini pasar juga membaca gitu. Kalau CDS atau credit default swap-nya itu tinggi ya, Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN yang lainnya dan ada peningkatan yang signifikan dari tadinya cuma sekitar 60 bps, nah sekarang melambung menjadi 80 sampai 90 bps. Nah, ini pasar membaca bahwa ada resiko gagal bayar utangnya. Nah, kalau intervensi ini dilakukan, nah ini hanya bersifat sementara gitu. Jadi tidak bisa bersifat sustain ya jangka panjang. Demikian Mas Vidi. Oke, jadi apalagi yang harus dilakukan kalau itu tadi cuma bersifat jangka pendek, lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya, kalau menurut saya pemerintah seharusnya tidak hanya pada short term saja ya Oke. short term solution atau solusi jangka pendek, tetapi harus bersifat solusinya jangka panjang. Contoh misalnya kalau kita melihat ya kenaikan CDS ini di atas 90 bps, artinya investor melihat ada peningkatan resiko gagal bayar. Nah, meskipun demikian kita masih bisa kelola. Nah, artinya apa? Dengan cara misalnya
dari sisi fiskal ya, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu 5,61%, maka adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Nah, artinya apa? Investasi itu cukup ya, sehingga bisa create employment. Nah, kemudian di sisi lain juga ekspornya juga bisa didorong terus, sehingga ada capital inflow, ada devisa yang mengalir gitu ya. Nah, ini yang harus dijaga untuk jangka panjang. Karena solusi jangka panjang ini menurut saya lebih sustain daripada solusi-solusi yang hanya bersifat jangka pendek. Baik, bagaimana Anda melihat dengan dampak yang akan langsung dirasakan oleh masyarakat? Apakah ini akan berdampak langsung kenaikan harga sembako, kebutuhan rumah tangga lainnya, atau seperti apa, Ibu? Ya, tentunya dengan pelemahan rupiah terhadap US dollar ini akan berakibat atau berdampak pada peningkatan harga Oke. beli ya, pangan gitu ya, harga jual pangan gitu. Nah, ini kita sebut dalam ekonomi ya, ini Mm-mm. namanya imported inflation. Artinya inflasi impor yang terjadi karena ada pelemahan ya, rupiah terhadap US dollar. Nah, caranya bagaimana ya? Kita pelan-pelan harus mengurangi ketergantungan impor. Karena impor ini tidak hanya impor bahan baku, tetapi juga sampai impor pangan gitu ya. Kalau kita cermati lagi, Indonesia ketergantungan impor pangannya juga relatif tinggi ya. Termasuk garam itu juga diimpor loh. Nanti Mas Widi bisa cek Oke, data di BPS. baik. Ibu, kalau Ibu melihat dengan apa tadi faktor-faktor tadi, apakah ini masih mungkin bisa naik bahkan hingga menembus 18.000 rupiah per dolar? Nah, kemungkinan itu ada meskipun Oke, kita tidak harapkan ya. Oleh karena itu, menurut saya Bank Indonesia sebagai otoritas moneter serta Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal harus bahu-membahu untuk melakukan stabilitas nilai tukar. Nah, caranya ya dengan intervensi di pasar valuta asing ya. Meskipun ya itu sudah dilakukan Bank Indonesia ya secara berkala. Sekarang kan rezimnya adalah manage floating, artinya nilai tukar ini mengambang bebas tetapi masih masih di manage gitu. Nah, sehingga ketika ada yang di pasar itu rupiah melemah, maka langsung diintervensi dengan operasi pasar. Bank Indonesia menjual US dollarnya lebih banyak sehingga akan lebih relatif stabil gitu. Nah, tapi ini kan tidak bisa dilakukan terus-menerus gitu. Nah, sehingga yang harus dilakukan adalah pengamanan ya, dari sisi fiskal juga harus ada pengamanan gitu. Misalnya dengan adanya subsidi untuk pangan ya, subsidi untuk biaya transportasi dan seterusnya. Nah, di sisi lain juga harus ada optimalisasi APBN gitu. Karena di sini APBN ini ruang fiskalnya masih relatif sempit sip. sekarang. Nah, ini harus dioptimalkan lagi gitu. Hanya untuk kebutuhan-kebutuhan prioritas yang memang berdampak jangka panjang gitu, Mas. Baik. Ibu, kalau kita punya target pertumbuhan ekonomi dengan kondisi saat ini, Ibu melihatnya seperti apa? Nah, saat ini target pertumbuhan ekonomi sudah terlampaui ya, Hmm. kan dalam APBN targetnya 5,4, sementara Indonesia sekarang 5,61%. Artinya target tersebut sudah terlampaui. Namun demikian, kami mengharap ya sebagai rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harusnya bersamai ya Oke. dengan kesejahteraan masyarakat gitu. Baik, jadi kalau dari langkah pasti yang misalnya harus diambil oleh Bank Indonesia untuk dapat menstabilkan nilai tukar rupiah, ke depannya kira-kira seperti apa menurut Ibu? Saat ini Bank Indonesia sudah melakukan memaintain ya tingkat suku bunga pada Oke, level tertentu sehingga tidak ada capital outflow, artinya aliran modal keluar. Ini bisa dilakukan, tapi ini tidak bisa terus-menerus dilakukan karena nanti kalau misalnya itu dilakukan, sektor real akan lesu ya, melemah. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan adalah pelan-pelan yang tadi saya katakan ya, harus ada penguatan dari sisi fiskal juga gitu. Jadi
misalnya ada subsidi untuk pangan, kemudian dari sisi impornya juga harus dikendalikan ya, harus ada diversifikasi sumber impor. Jadi kalau negara tersebut menaikkan harganya, ya kita tidak bisa langsung Oke. beli di negara tersebut, tapi bisa pindah ke negara yang lain gitu. Nah, di sisi lain juga produksi dalam negeri ini juga harus ditingkatkan. Jadi ini kita gunakan sebagai momentum untuk bisa mengurangi ketergantungan impor, karena impor itu akan menggerus cadangan devisa kita. Demikian Mas Ibu, Fedi. kalau di tengah situasi seperti ini, apa yang bisa perlu dilakukan oleh pelaku usaha misalnya? Nah, kalau pelaku usaha saya sarankan untuk menggunakan hedging ya dalam setiap Oke. kontraknya, baik itu ekspor maupun impor ya. Kalau ekspor sih lebih senang ya karena dengan adanya eh, rupiah yang melemah dia akan mendapatkan US dollar lebih banyak, artinya nilai rupiahnya menguat, membesar, meningkat gitu. Tapi kalau importer ini yang menangis gitu. Maka dalam kontraknya harus dilakukan hedging atau nilai lindung ya. Jadi misalnya dipatok dalam 1 US dollar itu berapa rupiah. Jadi ketika ada gonjang-ganjing nilai tukar itu rupiah terhadap US dollar itu terdepresiasi, maka ini bisa dijadikan patokan. Oh, ya udah nggak ngaruh kok karena dalam kontraknya sudah di hedging gitu, sudah ada nilai lindungnya. Demikian Mas Fidi. Baik, Ibu Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef, terima kasih untuk waktu Anda, untuk penjelasan Anda, untuk pandangan Anda di Kompas Siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Ibu.